Puji nama Tuhan, Shalom keluarga Kima. Selamat hari Minggu. Saya percaya dimanapun Anda berada, Anda diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati Anda. Terima kasih Tuhan. Setiap jalanku, pelita bagi setiap langkah-langkahku, yang ajarkan segala sesuatu saat ku jalani hidup ini. Firman-Mu terang bagi setiap jalanku, setiap langkah-langkahku, yang berikanku kekuatan saat ku sedang bimbang dan lemah. Langit dan bumi pasti akan berlalu, namun firman-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Dan aku hidup bukan karena melihat, namun karena percaya atas semua firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang kami percayai, hanya firman-Mu yang kami pegang teguh. Haleluya. Firman-Mu setiap jalanku, pelita bagi setiap langkah-langkahku, yang ajarkan segala sesuatu saat ku menjalani hidup ini. Kami katakan langit dan bumi pasti akan berlalu, namun firman-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Dan aku hidup bukan karena melihat, namun karena percaya atas semua firman-Mu ya. Kami katakan langit dan bumi pasti akan berlalu, namun firman-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Dan aku hidup bukan karena melihat, namun karena percaya atas semua firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus, biar kami datang kepadamu Tuhan. Kami rendahkan hati kami, kami bawa pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan Yesus, karena Kau adalah Tuhan yang beserta dengan kami. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau
Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kami katakan Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Oh Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Lebih lagi Immanuel, 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 Engkau besertaku. Mari katakan, katakan. Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan, katakan. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi, Kau kuatkan aku bertahan,
rasakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah yang beserta dengan kami. Kau Allah yang ada di dalam kami, dan kami di dalam-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Biar kami berjalan bersama dengan-Mu. Biar kami ada di dalam-Mu Tuhan. Oh, tak pernah kekurangan kami. Kau selalu ada menopang kami. Haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang sangat baik, Kau Allah Immanuel. Oh, Kau Yesus, Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia saudara, dimanapun engkau berada saat ini. Apapun yang sedang kau alami, kau rasakan saat ini. Kau panggil Allah Immanuel, Allah yang beserta denganmu. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ya Tuhan, ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang agung dan rohani, Bapa yang selalu ada di dalam musim kehidupan kami, Bapa yang tak pernah meninggalkan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu,
berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Mari angkat suaramu, katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. katakan dengan imanmu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah lebih lagi bila Engkau tak besertaku. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku, oh Tuhan, setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah sekali lagi bila Engkau tak besertaku, besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, Amin. pimpin langkahku Dengan kasih, dengan kasih karunia. oh pimpin langkahku ya Roh Pimpin Kudus. langkahku Ku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu dan berjalanlah sekali lagi. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan, amin. Saya percaya kita semua mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna, yang tidak pernah selalu baru tiap pagi rahmat-Mu dalam hidup kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami, tidak pernah Engkau tidak bersama-sama dengan kami. Engkau selalu menyertai kami, kasih setia-Mu selalu ada dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami bersyukur Tuhan sangat baik dan
telah memberkati kehidupan kami. Kami mau belajar firman-Mu. Mari Roh Kudus menjamah kehidupan kami. Roh Kudus memulihkan kehidupan kami. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, hati kami terbuka, pikiran kami terbuka. Dan kami berdoa segala kuasa kegelapan yang membuat hati kami tertutup, yang membuat pikiran kami tertutup, kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Roh Kudus akan bekerja di dalam setiap hati kami. Dan hari ini kami percaya ada pemulihan, ada kemerdekaan, bahkan ada kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Di dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan Mazmur ini untuk kita semua. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah bisa membuka firman Tuhan, bisa membuka kitab suci masing-masing. Mari kita belajar firman Tuhan ini. Mazmur 63, kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jika jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku akan memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikian firman Tuhan pada hari ini saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar sama-sama. Firman Tuhan ini saya mengambil satu tema, yaitu tentang gairah akan Tuhan. Gairah akan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang gairah akan Tuhan, tentu kita harus punya rasa cinta akan Tuhan. Kalau kita punya rasa cinta akan Tuhan, pasti kita akan bergairah. Lawan dari kata gairah yaitu tidak bergairah. Kalau orang sudah tidak bergairah, pasti Bapak Ibu akan merasa apa? Loyo. Merasa apa lagi? Merasa tidak semangat. Orang yang tidak bergairah, hidupnya tidak kelihatan sukacita, tidak kelihatan semangat. Orang yang tidak bergairah pasti kelihatan kering, kelihatan tandus, kelihatan seperti tidak ada sesuatu dari dalam dirinya begitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar tentang gairah akan Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan ini, dalam Mazmur 63, ini Mazmur Daud ketika dia ada di padang gurun Yehuda. Nah, saudara, ketika Daud berada di padang gurun Yehuda. Mengapa Daud berada di padang gurun Yehuda? Pada saat itu Daud sedang dikejar oleh Absalom. Nah, siapa Absalom itu? Absalom itu adalah anaknya sendiri. Nah, waktu dia dikejar oleh anaknya sendiri. Nah, Daud melarikan diri ke padang gurun Yehuda. Karena anaknya sendiri berencana. Kalau Bapak Ibu baca di dalam perencanaan Absalom 2 Samuel pasal 17 ayat 15 sampai 29. Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat ini di rumah masing-masing. Bapak Ibu bisa lihat di dalam 2 Samuel 16 ayat 11. Daud berkata bahwa anaknya sendiri ingin membunuh dia. Anaknya sendiri ingin membunuh dia. Sehingga pada saat itu Daud tidak mau mengadakan perlawanan dengan anaknya. Padahal Daud punya pasukan yang banyak.
Daud bisa melakukan apa saja, tetapi dia memilih untuk lari ke padang gurun. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Daud adalah seorang raja. Daud adalah seorang yang luar biasa, seorang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Dia adalah seorang yang memiliki perkenanan hati Tuhan. Dia seorang yang sangat mencintai Tuhan. Memang Daud punya kelemahan. Daud pernah berdosa, dia pernah jatuh dalam dosa berzinah. Dia pernah berencana untuk membunuh perempuan yang dia sukai dari suaminya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah kelemahan seorang raja. Tetapi Daud, saudara, waktu dia mengalami masalah yang berat, dia mengalami pergumulan yang berat, dia dikejar oleh anaknya sendiri. Dia memilih untuk melarikan diri kemana, saudara? Di dalam ayat 1 dikatakan Mazmur Daud ketika ia lari di padang gurun Yehuda. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang padang gurun itu adalah sesuatu yang sangat tandus. Padang gurun itu kering, tidak berair. Dan tidak ada orang yang suka ke padang gurun. Tidak ada orang yang suka berlama-lama di padang gurun. Tidak ada orang yang mau holiday di padang gurun. Tidak ada orang yang mau tinggal di padang gurun. Karena padang gurun itu sesuatu yang tidak mengenakan. Padang gurun itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, pada waktu Daud berada di padang gurun, di sanalah dia bergumul dengan pergumulannya. Bagaimana dia dikejar oleh anaknya sendiri. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu Daud dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, Absalom ini, saudara, anaknya sendiri ini adalah seorang pribadi yang sangat kasar. Dia sangat tahu bahwa anaknya ini seorang pribadi yang sangat kasar, temperamental. Kenapa Absalom mau membunuh Daud? Karena dia mau menggantikan takhta ayahnya. Karena dia mau menggantikan tahta ayahnya, dia punya rencana jahat terhadap ayahnya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tadi katakan Daud adalah seorang raja, punya pasukan yang banyak. Dia bisa melakukan apa saja untuk anaknya, menyuruh pasukannya untuk melakukan apa saja buat anaknya. Waktu dia berkata, lakukan, pasti pasukannya akan lakukan sesuatu. Tetapi Daud memilih untuk tidak melakukan hal itu. Daud tahu bahwa ini sesuatu yang dia merasa bahwa ini hukuman dari Tuhan. Karena ini anak dari hasil persinahannya. Daud tahu ini hukuman dari Tuhan. Makanya Daud memilih untuk tidak mengadakan perlawanan dengan anaknya. Daud pergi ke padang gurun, ke padang belantara. Padang yang tidak mengenakan menurut dia. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai seorang raja, dia punya kelemahan. Pasti Daud bisa depresi. Pasti Daud bisa apa? Bisa stres. Pasti dia bisa mengalami tekanan yang luar biasa. Karena anaknya sendiri. Bukan orang lain. Tapi tekanan dari anaknya sendiri. Secara manusia pasti dia stres. Secara manusia pasti dia merasa depresi. Nah, saudara, setiap manusia pasti pernah mengalami stres, pernah mengalami depresi. Setiap kita kalau mau diperiksa, pasti setiap orang pernah mengalami gangguan secara kejiwaan. Ya, kalau kita pernah mengalami gangguan mood, anxiety, kecemasan, ya, kita pernah mengalami kecemasan, ketakutan, mengalami kekhawatiran. Mengalami rasa sendiri, kekosongan jiwa. Sekalipun kita pelayanan, sekalipun kita mungkin aktif di gereja, sekalipun mungkin kita orang Kristen yang sangat rajin berdoa, sangat rajin membaca Alkitab. Tapi semua manusia pasti pernah mengalami gangguan. Karena hidup ini tidak ada yang mulus. Pasti ada masalah, pasti ada tantangan, pasti ada pergumulan. Pasti ada begitu banyak hal yang harus kita selesaikan hari demi hari. Setiap hari pasti ada masalah. Masalah satu selesai, akan timbul lagi masalah. Kalau saudara tidak mau ada masalah, pasti semua yang orang-orang yang tidak mengalami masalah di mana Bapak Ibu? Di kuburan. Meninggal tidak ada masalah.
Tetapi selama kita masih hidup, pasti ada masalah. Pasti ada pergumulan. Pasti ada tekanan-tekanan. Nah, waktu kita menghadapi tekanan, waktu kita mengalami gangguan secara kejiwaan ya, secara kejiwaan, apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Karena kita tidak bisa lari dari masalah. Kita tidak bisa lari dari tantangan. Kita tidak bisa lari dari segala macam persoalan hidup. Kita tidak bisa lari. Yang harus kita lakukan itu kita menghadapi masalah. Yang harus kita lakukan itu kita menghadapi semua tantangan. Karena jika kita mengalami masalah, jika kita mengalami tantangan dan kita menerima tantangan itu sebagai pembentukan Tuhan. Tantangan itu sebagai hal di mana Tuhan ingin memurnikan kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Saudara, Tuhan ingin memurnikan hidup kita. Karena biasanya orang itu akan ketahuan aslinya, temperamennya, karakternya. Dilihat dari apa? Pada waktu dia mengalami masalah. Kelihatan pada waktu dia mengalami tekanan. Akan kelihatan pada waktu dia mengalami masalah yang berat. Akan kelihatan kalau dia lagi tidak punya duit. Ya. Kalau tidak punya duit pasti orang itu mukanya apa? Mukanya muka susah. Apalagi kalau tanggal tua, wah itu susah. Kalau tanggal muda, apalagi udah dekat-dekat mau gajian. Oh, orang semua akan apa? Akan tiba hari kemenangan. Tapi kalau uang sudah menipis, orang bisa lakukan apa saja, bisa saudara. Mungkin saudara berpikir, tidak mungkin, saya orang gereja, saya hari-hari di gereja, saya pelayanan, saya pemimpin pujian, saya pemain musik, saya pendoa, saya setia baca firman Tuhan, saya setia berikan perpuluhan, saya ini beragama dari kecil sampai tua. Tapi saudara, ada banyak orang yang tidak kelihatan kalau sedang mengalami apa? Mengalami gangguan. Nah, orang Indonesia itu menganggap sepele waktu dia mengalami gangguan. Sehingga nanti sudah berat, baru keluarganya bawa kemana? Ke dadi. Bawa ke rumah sakit dadi. Saya punya teman yang di daerah Mamuju, dia pernah pelayanan di suku ya, suku di daerah Mamuju. Saya lihat dia sampai diwawancara di satu televisi. Nah, dia pergi ke daerah Mamuju Pedalaman. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah nonton cerita dia. Dan dia bilang, dia pernah menelpon saya waktu itu. Dia bilang, Ibu Viola, orang-orang itu yang stres, putus cinta, langsung apa? Langsung dikerangkeng sama keluarganya. Karena dia bisa bikin apa? Bikin cemas masyarakat. Akhirnya dia diikat kakinya, diikat tangannya, terus dia ditaruh seperti di kandang, makanannya seperti makanan binatang begitu. Rambutnya panjang setengah mati digunting saudara. Nah, waktu saya belajar tentang ilmu kejiwaan, diteliti ternyata banyak orang yang tidak peduli waktu dia mengalami stres. Stres kecil-kecil. Banyak orang tidak peduli dirinya waktu dia mengalami masalah yang kecil-kecil. Karena nanti sudah gangguan berat baru diobati. Harusnya waktu masalah yang kecil-kecil itu harus diselesaikan. Makanya ada konselor. Kalau di luar negeri konselor dibayar mahal. Tapi kalau di Indonesia datang ke Pak Pendeta. Pak Pendeta bantu doa. Pak Pendeta doa dalam nama Yesus setan pergi. Masalah selesai. Pak Pendeta terima kasih. Tidak ada amplopnya. Minta maaf bukan bicara uang ini. Bukan bicara amplop. Tapi kalau di luar negeri itu sangat dihargai. Konselor itu sangat dihargai. Karena konselor itu harus bisa mendengar keluhan orang. Waktu orang curhat,
konselor, hamba Tuhan harus bisa menjadi pendengar yang baik. Kalau tidak bisa jadi pendengar yang baik, tidak boleh jadi konselor. Nah, hal-hal ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Hal ini yang perlu kita peduli kalau kita sedang mengalami masalah. Karena orang yang gangguan jiwa itu pasti dia mengalami masalah karena apa Bapak Ibu? Karena dari segi apa? Lingkungan, sosial, apalagi gen, bisa saja. Atau dia pernah mengalami trauma yang berat di masa kecil. Dia pernah mengalami stres yang berat di masa remaja. Dan itu tidak pernah diselesaikan. Pada waktu dia dewasa, ada masalah yang berat. Dia tidak sanggup. Akhirnya itu yang orang sampai apa? Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Waktu saya membaca ini, saya yakin Raja Daud pasti pernah mengalami stres yang berat. Karena anaknya sendiri ingin membunuh dia. Tetapi kita lihat firman Tuhan ini sangat memberkati saya Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini, waktu Raja Daud melarikan diri ke padang gurun. Dia buat apa di situ? Dia buat apa di situ Bapak Ibu? Dikatakan seperti ini di dalam ayat yang kedua. Ya Allah, engkaulah Allahku. Ya Allah, engkaulah Allahku. Daud bergumul dengan Tuhan. Padang gurun itu satu tempat di mana dia bergumul. Dia berseru kepada Tuhan, ya Allah, engkaulah Allahku. Kalau mau kepahitan, mau kecewa, jengkel, bisa Bapak Ibu. Karena Raja Daud pun manusia. Tetapi Raja Daud berkata, ya Allah, engkaulah Allahku. Daud sangat mengakui kemahakuasaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu berkuasa. Allah yang sanggup menolong. Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Allah yang luar biasa, yang punya mujizat demi mujizat bisa dia lakukan dalam kehidupan orang yang berseru kepada Tuhan. Raja Daud berkata, Allah ya Allah, engkaulah Allahku. Ya Allah, engkaulah gunung batu kekuatanku. Engkaulah menara yang teguh. Engkaulah perlindunganku. Engkaulah benteng kekuatan yang tidak mungkin goyah. Engkaulah perisai perlindungan. Raja Daud berani berkata seperti ini kepada Tuhan waktu di dalam pergumulan yang berat. Dia bersembunyi di padang gurun. Dia berada di padang gurun. Dia berani berkata, Tuhan, engkaulah Allahku. Kalau kita berani berkata, Tuhan, engkaulah Allahku. Sekalipun persoalanku belum selesai. Sekalipun masalahku belum selesai. Sekalipun ada banyak tekanan dalam hidupku. Sekalipun banyak orang menolak saya. Sekalipun banyak orang tidak menyukai saya. Sekalipun banyak orang membenci saya. Sekalipun banyak orang melarikan diri dari saya. Sekalipun ada banyak orang menginginkan kejatuhan hidup saya. Tapi aku mau berkata, engkaulah Allahku yang sanggup melakukan mujizat demi mujizat. Ada amin saudara? Dia sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita. Waktu kita berseru, engkaulah Allahku. Engkaulah Tuhanku. Engkau yang berkuasa. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita diselamatkan. Hanya nama Yesus. Yang memberikan kita kekuatan. Nah ini kekuatan Daud saudara. Ini yang membuat dia semakin bergairah kepada Tuhan. Waktu dia di dalam kejar-kejaran anaknya sendiri. Dia tetap bergairah kepada Tuhan. Dia tetap memiliki roh yang menyala-nyala dengan Tuhan. Dia tetap bergumul bersama dengan Tuhan. Nah yang berikutnya saudara dikatakan. Aku mencari engkau. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Early. Dia mencari pagi-pagi benar. Dia mencari Tuhan.
Raja Daud adalah seorang yang sangat mengutamakan Tuhan. Dia sangat mengutamakan duduk di kaki Tuhan. Dia selalu setia untuk apa? Berada di mezbah Tuhan. Dia selalu rindu akan Tuhan. Dia selalu haus akan Tuhan. Dia selalu apa? Selalu membangun mezbah bersama dengan Tuhan. Makanya dikatakan dia pagi-pagi benar. Di dalam bahasa Inggris dikatakan early, pagi-pagi benar. Dia mencari Tuhan. Dikatakan aku mencari engkau. Dia tidak mencari yang lain. Waktu ada masalah dia tidak mencari yang lain. Waktu ada masalah dia tidak berpikir ada yang lain yang bisa menolong dia. Waktu ada masalah dia tidak mencari tempat lain. Pertolongan yang lain. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti lihat mujizat. Amin saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sekalipun kita cari Tuhan bukan supaya Tuhan memberkati. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Amin saudara. Janji Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh berseru, Yesus tolong saya. Yesus saya tidak punya jalan lain. Karena ada banyak orang Bapak Ibu. Waktu ada dalam tekanan. Dia cari hal yang lain. Dia buru-buru berpikir yang lain. Dia buru-buru mau mengambil keputusan yang lain. Tapi Raja Daud lakukan apa saudara? Dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Tidak gampang saudara. Tidak gampang sekalipun kita hamba Tuhan. Kadangkala waktu kita menghadapi tekanan yang kita cari teman kita. Yang kita cari untuk teman curhat. Tapi kita tidak mengutamakan Tuhan, tidak cari Tuhan. Saudara, saya percaya kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh cari Tuhan. Apapun persoalanmu. Apapun penyakitmu, apapun pergumulanmu, engkau mungkin bergumul dengan suamimu, engkau bergumul dengan istrimu, engkau bergumul dengan anak-anakmu, engkau bergumul dengan semua kehidupanmu. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah buta untuk melihat kehidupanmu. Ada amin? Karena dia bertanggung jawab penuh atas kehidupanmu. Dia Tuhan yang bertanggung jawab penuh kalau anaknya sendiri diberikan kepada kita, apalagi kebutuhan hidup kita saudara. Mari saudara, orang yang mencari Tuhan, selama ia berkenan ditemui, engkau pasti akan berjumpa dengan dia. Amin. Engkau pasti akan berjumpa dengan dia. Engkau akan pasti mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam pergumulanmu. Dan engkau pasti akan tahu apa yang Tuhan inginkan waktu saya sedang mengalami masalah yang berat. Roh Kudus pasti akan menuntun engkau. Roh Kudus pasti akan menyampaikan sesuatu kepada engkau. Apa yang harus engkau kerjakan di masa-masa sulit. Saudara, ada banyak kesaksian orang waktu dia menghadapi masa sulit. Dan dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Apa yang tidak pernah didengar. Apa yang tidak pernah timbul. Apa yang tidak pernah apa. Tidak pernah dipikirkan. Firman Tuhan katakan itu yang disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Bukan setengah-setengah. Sungguh-sungguh. Bukan hari ini mengasihi Tuhan, besok tidak. Hari ini mengasihi Tuhan, besok tidak. Tapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Dia pasti akan lihat jalan keluar dari Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Raja Daud melakukan hal ini. Dia mencari Tuhan. Lalu Raja Daud katakan seperti ini lagi. Jiwaku haus kepadamu. Seperti apa saudara? Tanah yang kering dan tandus tiada berakhir. Wah, Raja Daud tidak berkata, bagaimana ya dengan anakku? Apakah dia masih berikhtiar membunuh saya? Sekalipun saudara pada akhirnya anaknya Absalom itu mati di tangan siapa saudara? Di tangan Yoab.
Yoab memasukkan 3 buah lembing di dada Absalom dan Absalom meninggal. Raja Daud berduka saudara, dia berduka. Dia menangis sampai ada yang menegur dia. Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu berduka? Ya secara batin pasti sebagai seorang ayah dia menangis. Raja Daud tahu bahwa ini hukuman dari Tuhan. Karena Raja Daud tahu ini hukuman dari Tuhan. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Yang dia cari adalah Tuhan sungguh-sungguh. Dan dia berkata, Tuhan jiwaku haus akan Engkau. Bapak Ibu pernah mengalami rasa kering secara batin. Oh saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah baca Alkitab, saya melayani Tuhan. Saya rajin ke gereja tapi hati saya kering, hati saya kosong. Saudara, hari ini saya mau katakan kita butuh Roh Kudus. Amin. Kita butuh Roh Kudus. Coba saudara berkata, Roh Kudus datanglah dalam hidupku. Mengalirlah dalam hidupku. Hari ini saya merasa seperti hati saya kering. Hati saya tandus. Seperti tidak berair. Hati saya kering kerontang. Waktu saudara rasa kering kerontang, saudara harus mencari Tuhan. Ada amin. Saudara saat itulah saudara harus memilih, memutuskan untuk mencari wajah Tuhan. Dan saudara berkata, Roh Kudus, aku haus akan Engkau. Saudara, waktu saudara dekat dengan Tuhan, saudara dekat dengan Dia, saudara akan merasakan bagaimana Dia memeluk saudara. Pernah tidak? Saya laki-laki, saya enggak pernah, jarang saya menangis. Oh saudara, waktu kita dekat dengan Tuhan, mau pria mau wanita, waktu kita dekat dengan Tuhan, kita bisa merasakan apa? Dia membelai kita. Dia memeluk kita, bahkan kita bisa mendengar dia berkata seperti ini. Datanglah sama saya, aku akan memberikan engkau kelegaan. Kalau kamu punya beban yang berat, datang kepadaku. Jangan cari yang lain. Aku akan memberikan engkau sukacita. Aku akan memberikan engkau kelepasan. Waktu engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, engkau bisa mendengar dia berbicara. Ada amin. Engkau bisa mendengar dia ngomong. Dia ngomong secara jelas dalam dirimu, di dalam jiwamu yang kering itu. Dan waktu dia ngomong di dalam jiwamu yang kering itu, maka dia bisa mengambil hatimu yang kering. Ada amin. Dia bisa mengambil hidupmu yang kering. Karena Roh Kudus sanggup untuk memulihkan hati yang kering. Asalkan saudara, kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Sehingga kita tidak sekedar waktu kita beribadah, kita tidak sekedar beribadah. Waktu kita melayani Tuhan, kita tidak sekedar melayani Tuhan. Tapi hati kita haus akan Tuhan. Waktu kita dalam pelayanan, kita tidak sekedar melakukan rutinitas secara agama. Tidak sekedar melakukan rutinitas di dalam pelayanan. Oh saya hari ini harus pelayanan. Tidak sekedar. Sekalipun kita hanya duduk sebagai pendoa di belakang. Tetapi, atau sebagai pendoa di rumah. Tetapi hati kita terus haus akan Tuhan. Kita masak, kita bekerja di kantor sebagai karyawan. Apa saja kita lakukan sebagai mahasiswa. Waktu kita sementara belajar, waktu kita berkata Tuhan aku rindu akan Engkau. Saudara bisa akan diam sejenak dan saudara bisa punya hubungan dengan Tuhan. Saudara, waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, kita akan mengalami namanya apa? Pemulihan secara hati. Ada amin saudara. Akan mengalami namanya ketenangan. Akan mengalami namanya damai sejahtera. Akan mengalami namanya sukacita. Akan mengalami namanya mujizat. Saya percaya waktu Raja Daud sungguh-sungguh berkata, ya Allah engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus akan engkau. Pasti Raja Daud mengalami ketenangan. Sehingga Tuhan memberikan dia pertolongan. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang ketiga. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Raja Daud akhirnya berkata, Tuhan aku memandang engkau. Aku memandang engkau di tempat kudusmu sambil melihat kekuatanmu. Wow, sambil melihat kekuatan Tuhan.
Melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat, melihat mujizat yang Tuhan kerjakan, melihat jalan keluar yang Tuhan lakukan. Saudara percaya atau tidak, Tuhan pasti akan melakukan perbuatan yang dahsyat selama saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta atas janjinya. Dia tidak pernah menarik janjinya atas kehidupan orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Sehingga Raja Daud bisa berkata begini, demikianlah Tuhan, aku memandang kekuatanmu, aku memandang kemuliaanmu, aku memandang kedahsyatanmu. Dan saudara, mari kita sama-sama lihat di dalam ayat 4, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Dan bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak rugi kita cari Tuhan. Tidak pernah rugi kita cari Tuhan. Tidak pernah rugi kita setia dengan Tuhan. Tidak pernah rugi waktu kita duduk di kaki Tuhan. Tidak pernah rugi kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah buta matanya. Tuhan tidak pernah tidak mengulurkan tangannya buat orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Sekalipun kita pernah stres, sekalipun kita pernah depresi, kita pernah mengalami tekanan yang berat, kita pernah mengalami masalah yang berat. Tapi ingatlah, Tuhan mengizinkan itu untuk membentuk pribadi kita supaya kita menjadi sempurna seperti Tuhan yang sempurna. Tuhan menginginkan hidup kita dipulihkan. Tuhan menginginkan hidup kita hidup yang mengalami perubahan demi perubahan. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen pengikut Tuhan yang apa saudara? Yang begitu-begitu saja. Tidak ada sesuatu yang signifikan terjadi. Tidak ada yang luar biasa terjadi dari hidup kita. Kita gampang putus asa, kita gampang kecewa. Bahkan kita bisa tinggalkan Tuhan. Karena kekecewaan. Tetapi orang yang berseru kepada Tuhan, sekalipun dia pernah kecewa, dia akan tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ada amin saudara. Ada kekuatan baru. Bahkan firman Tuhan berkata dia akan naik seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi. Melintasi setiap badai, melintasi setiap masalah, melintasi setiap pergumulan. Sehingga kita akan lihat Tuhan memberikan kita kemenangan. Saudara, dikatakan di ayat yang ke-8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Wow. Raja Daud berkata, engkau telah menjadi pertolonganku Tuhan. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Wah saudara, tangan Tuhan menopang kita. Firman Tuhan katakan dia tidak pernah tinggalkan kita. Firman Tuhan katakan dia tidak pernah membiarkan kita. Dialah pertolongan kita satu-satunya. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan yang menjadi pertolongan dalam hidup kita. Jika engkau pernah mengalami putus asa. Jika engkau pernah mengalami kekecewaan. Jika engkau pernah mengalami penolakan. Jika engkau pernah mengalami jalan yang buntu. Hari ini engkau datang sama Yesus. Hanya Yesus yang sanggup memberikan engkau jalan keluar. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku. Hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan menawarkan setiap kita untuk datang kepada Dia. Mari datang kepada Dia. Sebab seperti Raja Daud berkata, engkau Tuhan yang menjadi pertolonganku. Nah ini yang membuat Daud bergairah. Terus bergairah kepada Tuhan. Terus hatinya cinta akan Tuhan. Dia tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Tetapi dia peduli akan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan dia. Saudara mau seperti Raja Daud waktu mengalami persoalan yang berat. Raja Daud memilih untuk mencari Tuhan. Mari kita mencari Tuhan. Mari kita terus punya roh yang menyala-nyala akan Tuhan. Mari kita terus punya gairah akan Tuhan.
Saat ini banyak orang mengalami persoalan secara ekonomi. Di masa pandemik ada banyak orang yang di PHK, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak anak-anak kuliahan yang tidak bisa kuliah karena orang tuanya tidak punya uang karena di PHK. Tetapi percayalah, waktu engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan adalah jalan keluar dalam hidupmu. Ada amin saudara, ada amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan engkau. Asalkan engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan engkau tidak setengah-setengah memilih untuk percaya kepada Tuhan. Mari terus punya rasa cinta akan Tuhan. Tidak pernah padam. Tidak pernah merasa apa? Merasa kering dengan Tuhan. Karena apa? Engkau selalu minta, Tuhan isi hati saya. Isi jiwa saya. Biar rohmu yang isi, hati saya yang kering. Sehingga seperti firman Tuhan berkata, biarlah engkau akan terus haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga engkau akan memiliki roh yang menyala-nyala sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ada amin saudara? Ada amin. Mari kita tundukkan kepala kita kepada Tuhan. Saudara bisa menutup mata saudara di rumah masing-masing. Mari saudara taruh tangan kanan saudara di dada. Mari saudara berkata, Yesus bantu saya saat ini. Bantu saya saat ini. Saya bergumul dengan suami saya. Saya sedang bergumul dengan istri saya. Saya sedang bergumul dengan orang tua saya. Saya sedang bergumul dengan diri saya sendiri. Saya sedang bergumul dengan anak-anak saya. Saya sedang bergumul dengan keluarga saya. Roh Kudus bantu saya. Dan Roh Kudus menolong saya untuk saya pulih dari setiap kekecewaan. Pulih dari setiap sakit hati. Pulih dari setiap kebencian. Pulih dari setiap roh yang sulit untuk mengampuni. Roh Kudus datanglah dan membantu saya untuk mengampuni orang yang pernah bersalah dengan saya. Roh Kudus jamah hati saya. Jamah hidup saya Roh Kudus. Dan saya percaya Engkau adalah jalan keluar dalam hidupku. Jika ada yang sakit, jika ada yang sulit untuk mengampuni ayah atau ibunya, jika ada yang sulit untuk mengampuni keluarganya, Roh Kudus datanglah dan Engkau menjamah hati yang keras, Engkau menghancurkan hati yang keras, dan Engkau membuat hati kami yang keras menjadi lembut, sehingga kami bisa rela mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang beribadah di rumah masing-masing, Engkau memberkati mereka, Engkau mengulurkan tangan-Mu atas kehidupan mereka. Pengurapan Roh Kudus turun atas mereka. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang terikat Engkau bebaskan, Engkau lepaskan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus akan memberikan kami hati yang penuh dengan gairah. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, ada pergumulan, hati kami terus meluap-luap dengan Tuhan. Hati kami terus menyala-nyala untuk Tuhan. Dan hati kami Tuhan basahi dengan Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Jamah kami, jamah kami. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang memberkati kita saudara. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti cara saudara memberi akan tertera pada layar saudara. Namun sebelum itu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan pada hari ini kami akan menabur yang terbaik yang kami miliki di ladang-Mu Tuhan. Berkati setiap taburan kami Bapa, untuk pekerjaan-Mu, untuk pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu terang bagi setiap jalanku, pelita bagi setiap langkah-langkahku, yang ajarkan segala
kekal sampai selamanya. Dan aku hidup bukan karena melihat, namun karena percaya atas semua firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, dimanapun Anda berada. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih lagi katakan kiranya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Daripada malapetaka, Katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. sekali katakan sehingga kesakitan Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. sekali katakan dengan imanmu sehingga kesakitan Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. kami menikmati hadirat dan kemuliaan-Mu dalam pujian dan sembah kami. Kami menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui roh dan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengirim hamba-Mu, Ibu Pendeta Viola Jadi. Engkau telah pakai dia penuh urapan, penuh kuasa, penuh Roh Kudus, penuh api Tuhan. Sehingga firman-Mu ini telah memberkati sidang jemaat-Mu, pemirsa daripada acara ini. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa atas perlindungan darah Yesus yang selalu membungkus kami. Sehingga kami terhindar dari segala celaka mara bahaya. Kami terhindar dari serangan COVID-19. Terima kasih pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ajaib dan sempurna untuk kami semua.
Jemaat yang saya kasihi, pemirsa yang menyaksikan acara ini, kembalilah engkau dalam kehidupan keseharianmu. Angkat kembali telapak tanganmu, arahkan hatimu kepadanya, dan terimalah berkatnya. Efesus 2 ayat 7 berbicara, supaya di masa yang akan datang, Bapa di surga menunjukkan kekayaan kasih karunia yang menimpa-nimpa. Biarlah kasih karuniamu Bapa membanjiri bumi pertiwi, melanda pulau-pulau di kepulauan Nusantara, sehingga semakin banyak jiwa yang menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Yesus Kristus Tuhan, engkau Mesias, engkau anak Allah yang hidup, engkau rela meninggalkan tahta kemuliaanmu, menginjakkan kakimu di bumi kima, engkau datang membaptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Pada hari-hari terakhir, Kisah Rasul 2 ayat 17 berbicara, engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada semua manusia. Itu sebabnya di tempat ini kami menanti-nanti pencurahan Roh Kudus. Penyertaan-Mu ajaib dan sempurna buat kami. Mulai pada pagi hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua orang-orang kudusnya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk seluruh sidang jemaat Gereja Betel Indonesia Kima Square Makassar dan pemirsa yang menyaksikan program ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman gereja bahwa kita bernatal di tempat ini di lantai 2, lantai 1 dan sampai ke halaman pada hari Jumat 11 Desember 2020. Ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.